Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyandi. Dan saya Zulfa Nadi. Kami dari kelompok 4. Di sini kami menjelaskan tentang teori nativistik. Pengertian teori nativistik. Nativistik atau nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Teori nativisme terbentuk sebagai bantahan terhadap teori behavioris. Nativisme berpendapat bahwa dalam proses pemerolehan bahasa pertama anak, kelahiran menggunakan kemampuan lingualnya yang telah terprogram secara genetis. Sehingga menurut para pakar teori ini, lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, dia menegaskan bahwa bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia karena perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan secara genetik. Pola perkembangan bahasa berlaku universal dan lingkungannya hanya memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Lalu, dia mengemukakan kembali bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat, tidak bergantung pada lamanya latihan seperti kaum behaviorisme. Melalui teori ini, Arthur Schopenhauer juga menegaskan bahwasannya yang buruk akan menjadi buruk dan yang baik akan menjadi baik tanpa terpengaruh lingkungan yang ada. Salah satu kontribusi praktis teori nativis ini adalah tentang sistem bahasa anak-anak bekerja. Perkembangan linguistik anak-anak bukanlah proses berkurangnya struktur-struktur yang tidak tepat, bukan sebuah bahasa di mana tahap sebelumnya mengandung lebih banyak kekeliruan ketimbang tahap selanjutnya. Justru, bahasa anak-anak di setiap tahap adalah sistematis. Dalam arti, anak-anak secara bertahap membentuk hipotesis-hipotesis itu dalam percakapan. Ketika bahasa mereka berkembang, maka hipotesis-hipotesis tersebut direvisi terus-menerus, dibentuk ulang atau ditinggalkan. Lalu, yang selanjutnya adalah sejarah teori nativistik. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perkembangan dan kemampuan berbahasa merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan dan pemerolehan bahasa anak ditentukan dan diperoleh oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Teori ini dipelopori oleh filsuf Jerman Arthur Schopenhauer yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan. Teori ini sebagai lawan dari teori behavioristik, yaitu kemampuan berbahasa seorang anak diperoleh dari lingkungan yang membentuk seorang anak. Teori ini memberikan dasar bahwa suatu keberhasilan tidak ditentukan oleh faktor pendidikan dan lingkungan yang ada pada anak tersebut. Kemampuan berbahasa ditentukan oleh anak itu sendiri. Lingkungan sekitar tidak ada. Artinya, sebab lingkungan itu tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Lalu, kemampuan berbahasa seorang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Di antaranya yang pertama, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak tersebut seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi. Yang kedua adalah faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya,
adalah ketika ada kegiatan ekstrakurikuler pidato anak tersebut tertarik untuk mengikuti guna mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dia miliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Dari ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam perkembangan serta kematangan pendidikan anak. Di dalam teori ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Dengan teori ini diharapkan manusia bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkannya. Dengan adanya hal ini memudahkan manusia mengembangkan sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap kemajuan dirinya. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Jadi dengan teori ini diharapkan setiap manusia harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya pengembangan bakat dan minat agar menjadi manusia yang berkompeten sehingga bisa bersaing dengan orang lain dalam menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Adanya teori ini manusia bisa bersikap lebih bijaksana terhadap menentukan pilihannya, dan apabila telah menentukan pilihannya, manusia tersebut akan berkomitmen dan berpegangan teguh terhadap pilihannya tersebut. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Teori ini dikemukakan untuk menjadikan manusia berperan aktif dalam pengembangan potensi diri yang dimiliki agar manusia itu memiliki ciri khas atau ciri khusus sebagai jati diri manusia. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Dengan adanya teori ini, maka manusia akan mudah mengenali bakat yang ia miliki. Dengan artian, semakin dini manusia mengenali bakatnya, maka dengan hal itu manusia dapat lebih memaksimalkan bakatnya sehingga lebih optimal. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kekurangan teori nativistik. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh keturunan. Bila dari keturunan baik, maka hasilnya juga akan baik. Bila dari ditentukan jahat, maka akan jahat. Jadi sifat manusia bersifat permanen, tidak bisa diubah. Teori ini berpandangan bahwa pendidikan sebagai suatu yang premis atau serta mendeskripsikan golongan manusia yang kebetulan memiliki keturunan yang baik. D. Pengaruh dan konsep teori nativis dalam praktek pendidikan. Telah cukup banyak dibicarakan tentang pendidikan, baik kaitannya dengan hakikat kehidupan manusia maupun kaitannya dengan kebudayaan serta produk dari proses pendidikan. Pada saat manusia mengalami tahapan perkembangan, baik secara fisik maupun rohani, dalam proses pendidikan muncullah pertanyaan mendasar tentang faktor yang penting berpengaruh terhadap perkembangan itu. Apakah faktor bakat atau kemampuan diri manusia itu sendiri, atau faktor dari luar manusia, ataukah keduanya secara bersamaan? Dari faktor pertamalah timbul teori yang disebut sebagai teori nativistik. Teori nativistik berasal dari kata nativus atau artinya pembawaan. Teori nativistik dikenal juga dengan teori naturalisme atau teori pesimisme. Teori ini berpendapat bahwa manusia itu mengalami pertumbuh kembangan bukan karena faktor pendidikan atau intervensi lain di luar manusia, melainkan ditentukan oleh bakat dan pembawaannya. Teori ini berpendapat bahwa upaya pendidikan itu tidak ada gunanya dan tidak ada hasilnya. Bukan menurut teori ini, pendidikan ini justru akan merusak perkembangan anak. Pertumbuh kembangan anak tidak perlu diintervensi dalam upaya pendidikan agar pertumbuh kembangan anak terjadi secara wajar, alamiah, dan sesuai dengan kodratnya.
Telah banyak dibahas pada sebelumnya bahwa teori nativistik berpendapat tentang perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, serta faktor lingkungan. Kekurangan berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Menganalisis dari pendapat tersebut, anak yang dilahirkan dengan bawaan yang baik akan memiliki bakat yang baik juga. Begitu juga sebaliknya. Faktor bawaan sangat dominan dalam menentukan keberhasilan belajar atau pendidikan. Faktor-faktor lain seperti lingkungan tidak berpengaruh sama sekali. Dan dalam hal ini juga tidak dapat diubah oleh kekuatan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan merupakan suatu usaha yang tidak berdaya menurut teori tersebut karena anak menentukan keberhasilan dengan sendirinya, bukan melalui usaha pendidikan. Walaupun dalam pendidikan tersebut diterapkan dengan keras maupun secara lembut, anak akan kembali ke sifat atau bakat dari bawaannya. Begitu juga dengan faktor lingkungan. Sebab lingkungan itu tidak akan ada yang berdaya mempengaruhi perkembangan anak. Dalam teori nativistik telah ditegaskan bahwa sifat-sifat dibawa dari lahir dan menentukan keadaannya. Hal ini dapat diklaim bahwa unsur yang paling mempengaruhi perkembangan anak adalah unsur genetik individu yang diturunkan dari orang tuanya. Dalam perkembangannya tersebut, anak akan berkembang dalam cara yang terpola. Sebagai contoh, anak akan tumbuh secara cepat pada masa bayi, berkurang pada masa anak, kemudian berkembang fisiknya dan dengan maksimum pada masa remaja dan seterusnya.